Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Kalau kalian semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran PKN hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Iqmah pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nanti kalian isi link presensi yang udah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Ya, pada larang ini Ya, Bu. sekarang masih dalam Ya. masuk zona merah ya, pada larang. Untuk itu, kalian harus masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada 3M. M yang pertama adalah harus rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Dan ada tambahan lagi 1M, apa? Menghindari kerumunan. Jika tidak ada hal-hal yang mendesak, sebaiknya kalian diam di rumah saja. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran? Ya, Siapa, Nelly? Ya, Kita belajar apa minggu yang lalu, Nelly? Minggu lalu kita belajar tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oh, bagus sekali. Nelly masih ingat pembelajaran minggu yang lalu. Dan sekarang Ibu akan share screen tujuan pembelajaran hari ini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Discovery Learning dan kecakapan abad 21, nanti kalian itu dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. 2 minggu yang lalu kalian telah belajar tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan. Kali ini kalian akan belajar tentang pertahanan dan keamanan. Oke. Coba lihat ini gambarnya. Kelihatan nggak di layar kalian? Terlihat? Terlihat, Bu. Ini adalah gambar perjuangan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Nelly. Setelah melihat gambar tersebut, bagaimana situasinya di gambar tersebut? Para prajurit sedang berbaris Terus? untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Ya, Nadia, bagaimana setelah melihat gambar tersebut? Gambar ini mendeskripsikan tentang apa? Menurut saya, Bu, aku dulu.
Bu Nurisa? Ya, menurut saya ini adalah para pejuang pahlawan Indonesia pada tahun 1945 dengan membawa bambu runcing sebagai alat senjata pada era itu. Iya, Mereka sedang bersiap-siap untuk melawan penjajah. iya, bagus Nelly dan Nurisa. Nadia bagaimana Nadia? Sekumpulan pasukan yang sedang bersiap-siap dengan dipandu oleh pemimpinnya. Ya, jadi betul sekali apa yang dikatakan Nelly, Nurisa, dan Nadia, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak diperoleh secara hadiah, tidak diperoleh dengan mudah, ya. Tetapi para pahlawan kita berkorban nyawa, berkorban darah untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Lalu untuk sistem pertahanan dan keamanan setelah kemerdekaan seperti apa konstitusi mengaturnya? Ya, Ibu akan jelaskan sedikit. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oh, ternyata pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tugas TNI dan Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Kita bisa tahu dari mana? Bisa tahu dari dua pasal di atas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ya, bahwa bela negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa wilayah negara Indonesia itu sangat luas, ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Indonesia diapit oleh 2 benua, benua apa saja? Nadia? Nadia? Nadia, bisa jawab? Ya, Bu. Ya, Indonesia itu diapit oleh 2 benua. Ada benua Asia dan benua Australia. Australia. Dan 2 samudra. Diapit juga oleh 2 samudra. Nelly, oleh samudra apa saja? Samudra Hindia dan Pasifik. Iya, betul sekali, tepuk tangan buat kalian. Nah, untuk biar kalian lebih paham apa itu bela negara, apa itu contoh-contohnya, kalian analisis artikel ini udah Ibu share di grup WhatsApp linknya ya. Kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, apa itu terminologi dari bela negara.
pasal apa yang mengaturnya, kemudian contoh-contohnya seperti apa, lalu buatkan laporannya. Ya, sekarang siapa yang mau presentasi perwakilan dari kelompok berapa? Saya, Bu. Ikma ya? Ikma perwakilan dari kelompok Kelompok 3. kelompok 3. Ibu Mbak Ikma dulu jadi host ya. Ikma make the host. Nanti kalau sudah selesai, Ibu jadi host aja ya, Ikma ya. Silakan Ya, Ikma Bu. mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Ikma, perwakilan dari kelompok 3 yang anggotanya ada Bella, Bagus, dan Syifa, mau mempresentasikan mengenai bentuk dan contoh bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia secara naluriah akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang asing. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara, sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Bentuk bela negara terbagi menjadi 2, yaitu bentuk penyelenggaraan usaha bela negara, wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara bisa dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian ada bentuk bela negara di lingkungan masyarakat berupa keikutsertaan menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komukal, keamanan rakyat yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan, kemudian ada perlawanan rakyat yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Pertahanan sipil yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok. Berikut juga ada beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, dan terakhir mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ya, Ikma boleh buat Ibu jadi host Ya. lagi? Ya. Oke, sekarang siapa yang mau memberikan pertanyaan pada kelompok 3? Siapa di antara kalian yang mau bertanya pada kelompok 3? Halo? Siapa yang mau bertanya pada kelompok 3? Nelly? Ya, saya mau bertanya. Sebentar, recordingnya mati. Ibu nyalain lagi. Ya, Nelly? Bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur tugas dan fungsi TNI dan Polri? Terima kasih. Siapa yang mau jawab pertanyaannya Nelly? Saya, Bu. Siapa? Sarah?
Silakan Sarah jawab pertanyaannya Nelly. Iya. Ya. Halo, sepertinya Ibu tadi ada kendala. Suara Sarah nggak terdengar jelas. Bisa diulang, Sarah? Halo? Bisa, Bu. Silakan Sarah diulang lagi. Halo. Ya. Oke. Siap. Ya, semoga jelas ya. Koneksi di Jawabannya dari 10 ayat Halo? Jawabannya ada di pasal 30 ayat Iya. Pasal 30 ayat 2 dan 3. dengan ayat 3 kedengaran sebagai Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya. Pasal 3, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bagus Seperti itu, sekali. Bu. Ya, jawabannya Sarah itu betul sekali ya. Bahwa TNI dan Polri itu dalam konstitusi diatur pada pasal 30 ayat 2 dan 3. Masing-masing tugasnya berbeda sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan keamanan semesta, rakyat semesta, dan kekuatan pendukungnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kita tiba di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan? Ibu, saya mau bertanya. Oh, Nurisa mau bertanya. Apa Nurisa? Mau bertanya apa Nurisa? Halo Nurisa. Nurisa? Silakan, Nurisa mau bertanya apa? Nurisa?